cahaya di rumah. Di rumah kecil ini penuh cinta dan harapan. Ada Yuliani, sang bintang yang bersinar terang. Di tengah segala kesibukan, dia tetap setia mendidik dan menjaga keluarga bahagia. Oh Yuliani, kau cahaya di rumah kita. Dengan penuh sabar dan kasih, kau bimbing semua. Tahu tangga teranak yang kau jaga. Kau dorong menuju cita sampai mereka sarjana berkat cinta dan usaha. Kau kelola perusahaan, di rumah jadi pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan membahas surat Al-Hijr ayat 59. Sebelumnya akan saya bacakan tafsir surat Al-Hijr ayat 58 yang dimana dibuat oleh ChatGPT atau robot. Mari saya akan bacakan. Surat Al-Hijr ayat 58 dalam Al-Quran berbunyi, mereka malaikat berkata, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Tafsir ayat ini adalah bagian dari kisah Nabi Ibrahim ketika ia menerima tamu yang ternyata adalah malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak, yaitu Nabi Ishak, dan juga untuk mengabarkan misi mereka yang lain, yaitu menghancurkan kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut yang telah melampaui batas dalam kemaksiatan. Kaum Nabi Lut dikenal karena tindakan keji mereka yang melanggar fitrah manusia. Allah mengutus para malaikat untuk memberikan azab kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan yang melampaui batas. Dalam tafsir ini, para ulama menjelaskan bahwa satu peran malaikat. Ayat ini mengindikasikan bahwa malaikat diutus oleh Allah dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, menghukum kaum yang berdosa. Ini menunjukkan peran malaikat sebagai pelaksana perintah Allah dalam hukum orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua adalah peringatan bagi kaum pendosa. Ayat ini sekaligus menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa kemaksiatan dan pelanggaran terhadap hukum Allah akan mendapat balasan. Yang ketiga, hikmah dari kehancuran kaum Lut. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi abadi bahwa perilaku menyimpang dari ajaran Allah akan membawa kehancuran baik secara moral maupun fisik. Dengan ayat ini Allah mengingatkan manusia untuk menjauhi perilaku yang melanggar syariatnya dan menjaga kesucian hidup.
Tafsir ayat ini mengajarkan bahwa rahmat dan azab yang akan diberikan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga sedikit ada yang ingin kita tanyakan, berdiskusikan. Saya ingin membahas surat Al-Hijr ayat 59 untuk pemuda dan pemudi zaman sekarang ke depan. Baik, Bagaimana? Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Surat Al-Hijr ayat 59 berbunyi, open quote, وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, close quote. Tafsir ayat membuka kisah tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Ibrahim yang ternyata adalah malaikat yang mereka datang dalam wujud manusia dan memberikan dua kabar kepada Nabi Ibrahim. Pertama, kabar gembira tentang kelahiran seorang anak, yaitu Nabi Ishak. Dan kedua, mereka juga membawa kabar tentang azab yang akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Ayat ini menyiratkan beberapa hikmah dan pelajaran. Di antaranya, sabar kisah sebagai pelajaran. Allah memerintahkan untuk menceritakan kisah ini agar menjadi pelajaran bagi kaum yang datang setelahnya, sehingga mereka dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Dan sebagai ujian, kedatangan malaikat yang menyamar sebagai penyimak dan musuhnya Basim. Ingat yukat yang penting sikap hormat dan tamu mas marsan wasik. Di peran Nabi Ibrahim sebagai penyampai, Nabi Ibrahim menjadi perantara kabar bagi umatnya. Menilai ayat ini, Allah menunjukkan infoti bahwa kisah para nabi itu yang diciptakan hal pernihan spiritual bagi ayat ini. Secara keseluruhan, kisah ini memberikan gambaran tentang sikap Nabi Ibrahim yang sangat menghormati tamunya, dan juga bagaimana Allah memperingatkan dan memberikan kabar kepada hamba-hambanya melalui utusan, yaitu para malaikat. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengambil pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Bagaimana ini menurut Anda? Kalimat yang Anda sampaikan ini tampaknya mengandung beberapa kata yang mungkin terjemahan atau tafsir yang tidak tepat. Jadi terdengar agak membingungkan. Mungkin maksud Anda adalah penjelasan tentang pengecualian atau penyelamatan dari Allah dalam kisah Nabi Lut atau kisah lainnya dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hijr ayat 59 dan 60, setelah ayat yang Anda tanyakan sebelumnya, disebutkan bahwa alamatkan hambanya yang beriman, yaitu keluarga Nabi Lut, kecuali istrinya yang termasuk orang yang tertinggal karena memilih tetap bersama kaum yang berdosa. Secara umum, dalam kisah-kisah para nabi, Allah seringkali menyelamatkan orang-orang yang beriman dan taat, namun tidak bagi mereka yang menolak kebenaran. Misalnya, dalam kasus kaum Nabi Nuh, hanya Nuh dan pengikutnya yang beriman yang diselamatkan, sedangkan yang lain dihancurkan oleh banjir besar. Mungkin yang Anda maksud adalah konsep penyelamatan Allah untuk orang-orang beriman, dan pengecualian bagi mereka yang tetap dalam kesesatan atau dosa, seperti yang terjadi pada istri Nabi Lut yang memilih tidak mengikuti perintah Allah. Pelajaran apa yang bisa diambil pada saat sekarang ini ke depan? Sepertinya yang Anda maksud adalah pelajaran akhirat, atau pelajaran terkait kehidupan setelah mati. Atau mungkin kata akhtayan adalah istilah atau kata yang kurang tepat dalam konteks ini. Jika yang Anda maksud memang pembahasan tentang pelajaran akhirat, maka berikut beberapa konsep penting yang bisa diambil dari kisah-kisah dalam Al-Quran terkait akhirat. 1. Pembalasan sesuai amal. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, baik maupun buruk. Orang-orang beriman dan taat akan mendapat balasan baik, sementara mereka yang mendustakan akan menerima hukuman. 2. Al-Quran menekankan adanya hari kiamat di mana setiap jiwa akan diadili. It's small my verse, Nachman, a might even trillis. Peringatan dari kisah nabi-nabi. Kisah para nabi seperti Nabi Lut, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim memberikan pelajaran bahwa azab Allah akan turun bagi kaum yang melampaui batas dan mengabaikan peringatannya.
Ini ingat agar manusia yang berbagi dan mengingat setiap kita memahami. 4. Penyelamatan bagi dalam banyak kisah, Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman, seperti keluarga Nabi Lut yang diselamatkan dari azab, kecuali istrinya. Hal ini menunjukkan iman dikenal jalan untuk mendapatkan perlindungan dan dapat Allah. Terus generasi manusia. Generasi dunia ini ada dan powerful personalnya. Segala kesenangan yang sulit, mulai ujian akhirnya ilustrasi Enrique Teresa. En dat is niet sesuai dengan suatu yang main atau konsensus sistem between BDUS. Sekarang ini ada fenomena bahwa pemuda-pemudi tidak mau menikah karena memberatkan. Bagaimana menurut Anda? Mungkin maksud Anda adalah adanya fenomena di kalangan pemuda-pemudi saat ini yang tidak lagi memprioritaskan nilai-nilai agama atau akhlak. Mungkin karena lebih terfokus pada hal-hal duniawi atau sibuk dengan persaingan dan rebutan dalam hal materi, status, atau popularitas. Fenomena ini memang menjadi tantangan besar di banyak masyarakat, di mana nilai-nilai agama dan akhlak seringkali terpinggirkan oleh gaya hidup yang lebih mengejar kesenangan dunia dan pengakuan sosial. Beberapa penyebab yang mungkin berkontribusi pada fenomena ini meliputi pengaruh media sosial, kurangnya pendidikan agama yang kuat, atau lingkungan yang lebih materialistis. Pelajaran yang dapat diambil dalam situasi ini antara lain: 1. Pentingnya pendidikan agama. Mengajarkan agama dan akhlak sejak dini menjadi sangat penting agar generasi muda memiliki fondasi yang kokoh dalam menghadapi godaan duniawi. 2. Peran keluarga dan lingkungan. Keluarga dan lingkungan sekitar harus berperan aktif dalam bimbing para pemuda agar tetap memegang nilai-nilai agama dan etika. Pentingnya orang tua, solusi, dan figur publik yang sekir akhlak mulia dapat menyudup maju mereka. 4. Mengingat kehidupan akhirat. Mengingatkan generasi muda tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dapat membantu menyeimbangkan pandangan hidup mereka. Fenomena ini memprihatinkan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, insya Allah generasi muda dapat diarahkan kembali kepada jalan yang benar. Sebab selain itu, jadi tujuan hidup di dunia yang sebenarnya berdasarkan ajaran agama seperti bagaimana? Tujuan hidup di dunia yang sebenarnya supaya seperti apa? Tujuan hidup yang sebenarnya, jika dilihat dari perspektif sejarah dan ajaran dalam agama, terutama Islam, adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah, serta menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan sejarah para nabi dan tokoh-tokoh agama, hidup mereka selalu berpusat pada tugas untuk menyebarkan kebaikan, memperjuangkan kebenaran, dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Secara singkat, ada beberapa prinsip utama yang menunjukkan tujuan hidup sejati menurut pandangan agama dan sejarah umat manusia. 1. Mengabdi kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ini mencakup menjalankan ibadah-ibadah ritual seperti salat dan puasa serta ibadah sosial seperti berbuat baik kepada sesama. Tugas ini berarti kita bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam serta menegakkan keadilan dan ke masyarakat. 3. Meneladani nabi dan orang saleh. Sejarah mengajarkan bahwa para nabi dan orang-orang saleh hidup dengan fokus yang sangat kuat pada menjalankan misi yang diberikan oleh Allah, menuntun umat dan seringkali melebihi. Ini menunjukkan bahwa hidup yang penuh makna seringkali melibatkan pengorbanan dan komitmen untuk tujuan yang lebih besar. Mencari ridha Allah dan kebahagiaan akhirat. Tujuan hidup juga mencakup mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Sejarah umat manusia penuh dengan kisah tentang orang-orang yang tidak tergoda oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan ridha Allah serta kebahagiaan yang kekal di akhirat.
Jika kita melihat dari sejarah Islam dan hikmah yang bisa diambil dari perjalanan hidup Nabi dan umat terdahulu, tujuan hidup yang sejati adalah untuk menunaikan amanah, menjalani hidup dengan cara yang diridhai Allah, serta berkontribusi bagi sesama sebagai bentuk pengabdian. Namun ente, ninsnir masih relevan. Tujuan hubungan laki-laki dan perempuan apa sebenarnya? Baik, Pak Ismail Sarniansyah. Sampah Jogja dan sebenarnya setelah berlari dalam setiap kegiatan Haishu Afins atau diskusi kini Weishamber. Tujuan laki-laki dan perempuan menikah apa sebenarnya? Dalam Islam, pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah ikatan yang sakral dan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan bagi setiap muslim. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Pernikahan memiliki beberapa tujuan penting, seperti membangun keluarga yang kuat, serta melanjutkan keturunan dengan pendidikan agama yang baik. Dalam pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Pernikahan juga merupakan bentuk ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalamnya, suami dan istri saling melengkapi, saling membantu dalam kebaikan, serta membangun rumah tangga yang berdasarkan prinsip keimanan dan ketakwaan. Bagaimana kalau lelaki tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya? Jika seorang laki-laki tidak mampu memberi nafkah, materi maupun perhatian yang diperlukan dalam pernikahan, ini bisa menjadi tantangan dalam rumah tangga. Dalam Islam, memberikan nafkah adalah salah satu kewajiban utama suami. Nafkah meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kasih sayang dan perhatian. Namun, ada beberapa situasi di mana seorang suami mungkin mengalami kesulitan dalam memberi nafkah, misalnya karena masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau faktor ekonomi. Nilai senji, penting untuk saling memahami dan bekerja sama. Istri bisa membantu meringankan beban dengan cara yang halal, dan suami juga tak berusaha mencari solusi atau berikhtiar semaksimal mungkin. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk terus memenuhi kewajiban ini, Islam juga memberikan ruang untuk berkomunikasi dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Bukankah istri sebaik-baiknya istri bekerja di rumahnya? Ya, dalam Islam, peran istri yang bekerja di rumah dan mengurus keluarga adalah peran yang sangat mulia dan bernilai tinggi. Islam seorang istri yang menjaga rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menciptakan aman dan harmonis di rumah. Rasulullah SAW bahkan memuji istri yang menjalankan peran ini dengan baik, karena pekerjaan di rumah dan perannya dalam keluarga adalah bagian penting dari stabilitas rumah tangga. Namun, Islam juga tidak melarang seorang istri untuk bekerja di luar rumah, asalkan pekerjaan tersebut halal, tidak mengganggu tanggung jawab utamanya terhadap keluarga, dan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai agama, seperti berpakaian sopan dan menjaga interaksi dengan lawan jenis. Istri ingin weekend ada izin dan kesepakatan dengan suami, kita tetap terjaga di indai fatangsi. Pertama istri main dua, Islam fleksibel dalam ini. Selama niatnya baik dan tidak mengganggu keseimbangan keluarga, Islam memperbolehkan istri untuk berkontribusi di luar rumah, baik secara finansial, sosial, maupun dalam kegiatan lainnya yang bermanfaat. Sekarang ini banyak pegawai pabrik yang masuk jam 11 malam wanita itu. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya ada hubungan. Apakah Anda mengacu pada fenomena di mana banyak informasi atau konten yang dibagikan kepada publik pada jam-jam larut malam? Misalnya, dalam dunia media sosial atau platform online, banyak orang yang mengunggah atau membagikan sesuatu di waktu malam untuk menarik perhatian lebih banyak audiens. Atau apakah pantauan publik yang Anda maksud itu terkait dengan suatu hal spesifik? Kalau bisa dijelaskan lebih lanjut, saya akan lebih mudah memberikan pandangan atau penjelasan yang lebih tepat.
pabrik tekstil itu membuka wanita itu kerjanya jam 11 malam. Sepertinya ada sedikit bingungan dalam penulisan Anda, Pak Smesen Angga Praja. Apakah Anda maksud dengan diteksir itu membuka adalah sesuatu yang terkait dengan istilah deteksi? Mungkin deskripsi dalam konteks tertentu. Heel konteks lain, hier the abyss. En dat is nu disembahkan zeker wat je doet. Het kan door remind het me aan en succeed. Pabrik-pabrik itu beroperasi 24 jam. Wanita diwajibkan masuk jam 21 malam sampai pagi. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya Anda mengacu pada situasi di mana pemilik usaha atau tempat tertentu, mungkin dalam konteks pekerjaan atau bisnis, mengharuskan karyawan, khususnya wanita, untuk bekerja pada jam malam, mulai dari pukul 21 hingga pagi. Fenomena semacam ini memang memiliki masalah terkait kesejahteraan, hak pekerja, dan etika kerja. Jika ini terjadi dalam konteks pekerjaan yang sah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, perlindungan hak pekerja. Pekerjaan di malam hari, terutama dalam jangka panjang, harus memperhatikan hak-hak pekerja, baik itu wanita maupun pria. Misalnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan di banyak negara mengatur jam kerja malam dan memberikan kompensasi tambahan, seperti tunjangan malam untuk pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal. Nas, these tools melihat melalui blindas beli no karmis sama Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk memastikan bahwa para pekerja mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan lingkungan kerja yang aman. 3. Etika dalam pekerjaan. Dalam Islam dan banyak kebijakannya di berbagai negara, ada prinsip untuk menjaga martabat dan kehormatan pekerja, termasuk wanita. Jika jam kerja malam menuntut pekerja, terutama wanita, untuk bekerja dengan cara yang tidak sesuai atau bisa merugikan, ini bisa menjadi masalah yang perlu ditinjau ulang. Jika ini adalah topik yang relevan dengan situasi saat ini, baik dalam bisnis atau diskusi sosial, dipertimbangkan untuk mencari solusi yang lebih adil dan mempertimbangkan kesejahteraan serta hak-hak pekerja. Wanita-wanita itu kan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Bagaimana? Sama-sama Pak Ismail Safianto Angga Praja. Senang bisa berbincang dengan Dasri. Jika ada hal lain yang dibahas, siap membantu Kak Desa. Istri-istri itu kan meninggalkan anak-anaknya yang masih balita karena demi uang. Sekretariat de Kuwesop Wali Senator Ed Makil atau dinner with Rio Stooge di Tamparan atau keada istri dalam soal kontroversi. Mungkin Anda ingin membahas tentang istri yang tinggal di rumah atau peran mereka dalam keluarga. Jika Anda bisa memberikan sedikit klarifikasi, saya akan lebih mudah memberikan penjelasan yang tepat. Benar, banyak wanita yang keluar dari rumah untuk bekerja. Anaknya tidak ada yang ngurus. Bagaimana? Fenomena ini memang terjadi di banyak masyarakat, di mana banyak wanita, khususnya ibu rumah tangga, yang akhirnya keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini dapat berdampak baik positif maupun negatif. Di satu sisi, bekerja di luar rumah bisa memberikan wanita kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional, serta memberikan kontribusi finansial yang penting untuk keluarga. Namun di sisi lain, ada tantangan terkait pengasuhan anak, karena peran utama ini macet ya. Jadi saya bacakan saja. Nah, banyak wanita yang keluar dari rumah untuk bekerja. Anaknya tidak ada yang mau bekerja. Ini fenomena ini memang terjadi di banyak masyarakat, di mana banyak wanita khususnya ibu rumah tangga yang akhirnya keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini dapat menyebabkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, bekerja di luar rumah
bisa memberikan wanita kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional, serta memberikan kontribusi finansial yang penting untuk keluarga. Namun di sisi lain, ada tantangan terkait pengasuhan anak, karena peran utama seorang ibu dalam mendidik dan merawat anak di rumah menjadi terbagi. Terkait dengan anak-anak yang tidak ada yang mau bekerja, ini bisa menjadi masalah sosial yang lebih kompleks. Beberapa kemungkinan penyebabnya bisa mencakup: 1. Perubahan nilai dan harapan sosial. Di era modern ini, banyak orang yang lebih fokus pada karir atau kehidupan pribadi, dan terkadang kurang mementingkan pekerjaan tradisional atau pekerjaan rumah tangga. Ini bisa mempengaruhi sikap anak terhadap pekerjaan atau tanggung jawab. Kedua, kurang pendidikan dan keterampilan. Mungkin anak-anak tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja, atau mereka mungkin kurang memiliki motivasi untuk bekerja. Ketiga, pengaruh lingkungan dan media. Pengaruh media sosial dan gaya hidup modern yang mengutamakan kenyamanan bisa membuat banyak orang, termasuk anak-anak, kurang tertarik bekerja keras atau menganggap pekerjaan sebagai hal yang membosankan. Untuk mengatasi hal ini, mungkin perlu adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap penting kerja keras, baik dalam hal pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan profesional. Pendidikan yang lebih baik dan penanaman nilai-nilai kerja keras sejak dini juga bisa membantu anak-anak untuk lebih menghargai pekerjaan dan peran mereka dalam masyarakat. Bagaimana menurut Anda, Pak Ismail Satrianto Angga Praja, solusi terbaik untuk mengatasi fenomena ini? Ais, mau saya gorengan? Ini di SD, tapi kan ada kirim sekolah itu nanti. Tetap buang sampah. Kesulitan dalam kehidupan, akhirnya laki-laki memilih kawin dengan laki-laki, wanita kawin dengan wanita. Bagaimana ini? Fenomena di mana seseorang memilih baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan adalah isu sosial dan budaya yang sangat kompleks. Dalam banyak tradisi, agama, dan sistem hukum, pernikahan yang semakin dinamis umumnya di sistemnya dilarang. Dalam Islam misalnya, pernikahan diperbolehkan antara laki-laki atau perempuan. Namun penting untuk memahami bahwa di beberapa tempat ada individu yang mungkin merasa tertekan atau kesulitan dalam kehidupan mereka, yang akhirnya membuat mereka memilih jalur yang berbeda, termasuk orientasi seksual atau pilihan pasangan yang sejenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini bisa sangat beragam, mulai dari faktor psikologis, sosial, hingga pengalaman pribadi yang sulit. Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam fenomena ini antara lain: 1. Tekanan sosial dan keluarga. Beberapa individu mungkin merasa tidak diterima dalam masyarakat atau keluarga mereka karena orientasi seksual mereka, dan ini dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih pasangan. 2. Pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang, termasuk teman, keluarga, atau media, juga dapat memengaruhi pandangan dan keputusan hidup mereka. 3. Kesulitan dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dan berkomitmen dengan pasangan berbeda jenis, sehingga mereka mungkin merasa lebih nyaman dengan pasangan yang sejenis. Meskipun demikian, dalam perspektif agama,
hubungan antara sesama jenis dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, dan ajaran tersebut mendorong untuk kembali pada jalan yang benar, yakni hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Penting untuk mendekati masalah ini dengan empati dan pemahaman, karena setiap individu memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang unik, dialog yang terbuka dan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan. Ini salah satu cara untuk membantu mereka menemukan jalan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, sambil tetap menghargai keberagaman pandangan hidup yang ada. Apakah Anda ingin mendalami lebih lanjut mengenai masalah ini, atau ada hal lain yang ingin dibahas? Sekarang itu yang seperti itu sudah sangat terbuka. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Memang benar, fenomena pernikahan sesama jenis atau hubungan sesama jenis menjadi isu yang semakin banyak dibahas di berbagai belahan dunia, termasuk dalam konteks sosial, agama, dan hukum. Ketika hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan atau terjadi di masyarakat, dampaknya bisa sangat beragam dan berpotensi menimbulkan banyak perdebatan. Terkait dengan apa yang akan terjadi ke depan, ini tergantung pada banyak faktor, termasuk 1. Perubahan sosial. Beberapa negara atau masyarakat mungkin mulai menerima dan melegalkan pernikahan sesama jenis, sementara yang lain tetap menentang karena alasan agama atau budaya. Ini mencipta pengadisyes kemajuan yang signifikan. 2. Dampak terhadap keluarga dan anak. Dalam banyak pandangan agama, terutama dalam Islam, pernikahan sesama jenis dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama dan tidak dapat menggantikan peran hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dan mendidik anak-anak. Ada kekhawatiran bahwa jika fenomena ini terus berkembang, ini bisa berdampak pada struktur keluarga dan pendidikan anak-anak. 3. Penerimaan masyarakat. Ada juga kemungkinan bahwa seiring waktu, masyarakat bisa lebih menerima keberagaman orientasi seksual. Namun dalam budaya dan agama tertentu, hal ini bisa tetap menjadi masalah besar dan mungkin berujung pada perdebatan panjang. Apa yang akan terjadi ke depan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dan individu ini, serta bagaimana hukum dan nilai-nilai agama berperan dalam membentuk pandangan terhadap masalah ini. Bagi sebagian orang, ini adalah tantangan untuk menjaga nilai-nilai tradisional. Sementara bagi yang lain, ini adalah langkah menuju inklusivitas dan pengakuan atas hak-hak individu. Tentu, ini adalah topik yang sensitif dan memerlukan pendekatan yang bijaksana, penuh rasa hormat dan penuh pengertian, terutama dalam melihat sisi kemanusiaan dan hak setiap individu. Bagaimana menurut Anda, Pak? Apa solusi atau langkah terbaik yang perlu diambil dalam menghadapi perubahan ini? Seharusnya ada aturan dari negara bahwa itu dilarang. Bagaimana menurut Anda? Tentu, dalam situasi ini, jika Anda berbicara tentang aturan negara terkait pernikahan sesama jenis atau hak-hak individu dalam hal orientasi seksual, banyak negara memang memiliki kebijakan dan hukum yang berbeda-beda, tergantung pada nilai budaya, agama, dan pandangan sosial yang ada. Di banyak negara, pernikahan sesama jenis telah dilegalkan. Sementara di negara lain, hal ini masih sangat diperdebatkan dan tidak diterima. Di sisi lain, menurut saya, setiap negara memang perlu memiliki regulasi yang jelas mengenai hak-hak individu. Tetapi regulasi ini juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat, serta menghormati perbedaan yang ada. Namun, jika yang Anda maksud dengan tuti hara adalah semacam pedoman atau aturan yang mengatur tindakan tertentu untuk menjaga keharmonisan, saya setuju bahwa negara sebaiknya memiliki aturan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta rasa hormat terhadap agama dan budaya yang ada. Berikut beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam pembuatan aturan semacam ini. 1. Pendidikan dan sosialisasi. Bisa memahami perbedaan orientasi seksual atau pandangan terhadap pernikahan. Negara bisa memberikan pendidikan yang objektif, yang menekankan pada saling menghormati perbedaan, tanpa melanggar prinsip dasar agama atau budaya. 2. Melindungi hak setiap individu. Negara perlu memastikan bahwa setiap individu tetap dilindungi hak-haknya, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup, selama itu tidak merugikan pihak lain atau melanggar hukum yang ada. 3. Menghormati nilai-nilai agama dan budaya.
Dalam masyarakat yang mayoritas menganut agama tertentu, seperti Islam, peraturan negara juga seharusnya mempertimbangkan ajaran agama tersebut dan menjaga agar norma-norma agama tetap dihormati dalam ranah publik. Keseimbangan antara kebebasan dan aturan. Negara harus memastikan bahwa kebebasan individu tetap dihargai, tetapi tetap mengedepankan aturan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Perlu diingat, setiap aturan yang ditetapkan oleh negara harus memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Seiring waktu, banyak hal bisa berubah, dan negara perlu mampu menyesuaikan aturan dengan perkembangan sosial dan budaya. Apa pendapat Anda tentang aturan seperti apa yang seharusnya ada untuk menjaga keseimbangan ini? Bagaimana menurut Anda jika negara sudah membebaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa aturan agama? Jika negara sudah memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan orientasi seksual dan memilih pasangan hidup mereka, seperti yang terjadi di beberapa negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, hal ini tentu bisa membawa dampak positif dan negatif, tergantung dari perspektif yang digunakan. Dari sisi positif, kebebasan ini bisa membawa beberapa manfaat, antara lain pengakuan terhadap hak asasi manusia, memberikan kebebasan bagi milih pasangan hidupnya. Berarti negara mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak untuk mencintai dan hidup bersama orang yang mereka pilih tanpa diskriminasi. 2. Peningkatan keadilan sosial. Dengan adanya kebebasan seperti ini, mereka yang sebelumnya mungkin terpinggirkan atau tidak diakui hak-haknya merasa lebih diterima dalam masyarakat, yang bisa memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar warga negara. 3. Penyelesaian isu sosial dan psikologis. Banyak individu yang sebelumnya merasa tertekan atau terasing karena orientasi seksual mereka dapat merasa lebih bebas dan diterima, yang bisa meningkatkan kesehatan mental dan emosional mereka. Namun, kebebasan ini juga tentu membawa tantangan, terutama dalam konteks negara dengan nilai-nilai agama atau budaya yang kuat, seperti di banyak negara Muslim. Berikut beberapa tantangan yang bisa muncul. 1. Pertentangan dengan nilai agama dan budaya. Dalam banyak agama, termasuk Islam, hubungan sesama jenis dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, kebebasan semacam ini bisa menimbulkan ketegangan antara nilai agama dan hak individu, yang bisa menyebabkan polarisasi sosial. 2. Pengaruh terhadap keluarga dan pendidikan. Beberapa pihak mungkin khawatir bahwa kebebasan ini bisa mempengaruhi struktur keluarga tradisional, yang dalam banyak budaya dianggap sebagai fondasi utama masyarakat. Ini bisa berdampak pada cara orang tua mendidik anak-anak mereka, serta pandangan anak-anak terhadap peran keluarga dan pernikahan. 3. Perbedaan pandangan dalam masyarakat. Masyarakat yang pluralistik dan heterogen bisa memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kebebasan ini, yang bisa menyebabkan konflik atau ketegangan antar kelompok yang memiliki perspektif berbeda. Jika negara sudah membebaskan hak individu dalam hal ini, penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Pendidikan yang bijak serta perlindungan bagi semua pihak yang sangat diperlukan khusus menjaga keharmonisan sosial. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberi ruang untuk berdialog secara terbuka dan saling memahami perbedaan pendapat, sehingga dapat menemukan titik tengah yang menghormati keberagaman pandangan, sambil tetap menjaga ketertiban sosial. Bagaimana menurut Anda, Pak? Jika negara memilih untuk membebaskan hak-hak tersebut, apa dampak yang paling dirasakan dalam masyarakat menurut Anda? Yang paling dirasakan adalah negara melanggar aturan Allah. Bagaimana menurut Anda? Memang, jika suatu negara mengeluarkan kebijakan Saya bacakan saja. Memang, jika suatu negara mengeluarkan kebijakan yang dianggap melanggar aturan atau nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tertentu, seperti aturan dan norma yang berlaku di tingkat kampung atau komunitas lokal, hal ini dapat menimbulkan ketegangan yang signifikan.
Kampung atau komunitas kecil seringkali memiliki tradisi dan norma yang sangat kuat, yang mungkin berbeda dengan kebijakan atau perubahan yang diterapkan di tingkat negara. Beberapa dampak yang mungkin dirasakan dalam situasi ini antara lain: 1. Konflik sosial. Kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau agama bisa menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Komunitas yang lebih konservatif mungkin merasa hak-hak mereka terancam, sementara pihak yang mendukung kebebasan hak individu bisa merasa hak mereka dilanggar. Pergeseran nilai budaya. Masyarakat yang sebelumnya mengikuti norma dan aturan kampung secara ketat mungkin merasa bahwa perubahan kebijakan negara dapat merusak nilai-nilai tradisional yang sudah turun-temurun. Ini bisa menimbulkan kecemasan tentang hilangnya identitas budaya mereka. Ketiga, penolakan terhadap kebijakan negara. Masyarakat lokal yang tidak setuju dengan kebijakan negara bisa mengekspresikan penolakan mereka melalui protes atau bahkan tindakan yang lebih radikal, yang bisa menambah pada ketegangan sosial, pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas sosial di tingkat lokal. Polarisasi masyarakat. Ketegangan antara mereka yang mendukung kebebasan individu dan mereka yang lebih memilih untuk mempertahankan tradisi bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini bisa mengganggu keharmonisan sosial, terutama di komunitas yang sangat terikat dengan aturan adat dan agama. Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dinamika sosial di tingkat kampung atau komunitas lokal ketika merumuskan kebijakan nasional, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya berpihak pada sebagian kelompok, tetapi juga menghormati nilai-nilai lokal yang ada. Dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta pemberian ruang untuk mendiskusikan perbedaan pendapat, bisa menjadi cara untuk mengatasi ketegangan semacam ini dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Terima kasih Pak Ismaya. Anggap saja atas diskusi, semoga bermanfaat. Bagaimana kalau dihubungkan dengan surat Al-Hijr 5960? Sepertinya Anda mengacu pada suatu hal yang berkaitan dengan bukti atau pengakuan yang didasarkan pada waktu yang sangat lama, seperti surat akhir yang berumur 4.030 tahun. Namun, Haggett bilang dengan istilah surat akhir dalam konteks ini, apakah yang dimaksud adalah bukti sejarah atau dokumen tertentu yang memiliki umur panjang? Plus, ito overshooting sejarah itu dapat volnya itasyuti Jacob token. Never centuries then, running into strategic is then lunch at the actually, and I'm Usimer Kenan. So not enough yan substance that at what you did lap on point. Surat Al-Hijr, surat ke-15 dari Al-Quran, ayat 58-59, dihubungkan dengan fenomena yang Anda kemukakan tadi. Bagaimana? Surat Al-Hijr, yang merupakan surat ke-15 dalam Al-Quran, bukan ke-12, mengandung banyak pelajaran penting, terutama mengenai cerita Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan umat-umat yang telah dibinasakan karena kekufuran dan dosa mereka. Surat ini memberikan banyak pengajaran tentang keesaan Allah, kebijaksanaannya dalam menentukan takdir, serta peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Kemarin disulitkan unwinifati, yowere agdiagel mujuresho. Surat ini berfokus pada pembicaraan tentang masalah sosial, hukum, dan etika, serta menyentuh pada perdebatan antara umat Islam dan tentang jika Anda menghubungkan kedua surat ini dengan fenomena yang tidak diketahui. Mungkin maksudnya adalah mengaitkan pelajaran atau hikmah dari kedua surat tersebut dengan fenomena atau kejadian yang terjadi dalam masyarakat saat ini.
Misalnya, bisa saja mengaitkan fenomena sosial atau masalah yang timbul dalam kehidupan modern yang mungkin memiliki kesamaan dengan peringatan atau ajaran dalam kedua surat tersebut. Fenomena-fenomena seperti ketidakadilan, perdebatan, atau penolakan terhadap kebenaran bisa menjadi refleksi dari ajarannya dalam Al-Quran. Surat Al-Hijr berbicara tentang umat yang ditimpa bencana akibat penolakan mereka terhadap kebenaran dan keesaan Allah. Sementara surat Al-Mujadilah membahas interaksi sosial dan etika dalam memperlakukan orang lain dengan baik, serta mencari solusi yang adil dalam perbedaan pendapat. Kedua surat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga kebenaran, keadilan, dan persatuan yang sangat relevan dengan fenomena sosial dan perdebatan yang kita lihat di masyarakat saat ini. Apakah Anda ingin membahas lebih dalam tentang salah satu tema atau pelajaran dari kedua surat ini? Atau ada fenomena sosial tertentu yang ingin Anda kaitkan dengan ayat-ayat tersebut? Fenomena pernikahan sesama jenis itu jelas melanggar aturan agama atau aturan keumuman. Bagaimana menurut Anda? Fenomena pernikahan sesama jenis atau hubungan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan agama dan budaya memang dapat memunculkan perdebatan besar di masyarakat. Jika Anda menyebutkan penutup rumah, mungkin yang dimaksud adalah aturan atau norma yang mengatur kehidupan rumah tangga dan pernikahan dalam suatu masyarakat atau agama yang menganggap bahwa pernikahan hanya sah antara laki-laki dan perempuan. Jika pernikahan sesama jenis diizinkan atau diterima oleh negara, hal ini bisa dipandang oleh sebagian kalangan sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah dianggap sebagai dasar kehidupan rumah tangga yang sah dan adil dalam banyak agama dan budaya, termasuk Islam. Pernikahan menurut ajaran Islam adalah antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sah, berlandaskan kasih sayang, serta membangun keturunan yang baik. Ketika ada fenomena pernikahan sesama jenis, hal ini bisa dipandang bertentangan dengan aturan agama tersebut, yang menganggap bahwa pernikahan adalah salah satu perwujudan dari keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Jika kita berbicara tentang aturan adilnya penutup rumah, mungkin ini mengacu pada konsep bahwa rumah tangga yang sah adalah yang mengikuti aturan-aturan agama dan moral yang telah ditetapkan, yang memastikan adanya keadilan, hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta kelangsungan hidup yang baik bagi anak-anak dalam keluarga. Keaturan ini dilanggar, bukan orang kini beristai, bukan harmonis sosial, atau struktur kerja atau mabati. Namun, dalam masyarakat yang pluralistik dan berkembang, ada juga pandangan yang mendukung kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup mereka, asalkan hubungan tersebut tidak merugikan pihak lain atau melanggar hak orang lain. Hal ini dibentang antara nilai-nilai agama, budaya, dan hak asasi manusia. Penting bagi setiap masyarakat untuk mencari keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama dan budaya yang ada, serta memberikan ruang bagi kebebasan individu yang berlandaskan pada rasa saling menghormati dan keadilan bagi semua pihak. Bagaimana menurut Anda, Pak Ismail Satrianto Angga Praja, mengenai keseimbangan kebebasan individu dan penghormatan terhadap aturan agama atau norma Itu tergantung kepada keyakinan apakah aturan Allah itu mesti diterapkan atau tidak, begitu. Bagaimana menurut Anda? Betul, Mang. Pada akhirnya, semua bergantung pada keyakinan dan pandangan hidup masing-masing individu dan komunitas. Dalam konteks agama Islam, misalnya, umat Muslim meyakini bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup yang harus diterapkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bagi mereka, aturan Allah mengenai pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, dalam masyarakat yang lebih plural atau sekuler, ada pandangan yang berbeda tentang bagaimana aturan tersebut harus diterapkan. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup mereka, termasuk dalam pernikahan sesama jenis, adalah hak asasi yang harus dihormati.
Dalam pandangan ini, prinsip kebebasan dan hak individu bisa dianggap lebih penting daripada memaksakan penerapan aturan agama tertentu dalam ruang publik. Penting untuk diingat bahwa dalam konteks masyarakat yang heterogen, setiap individu atau kelompok mungkin memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda. Oleh karena itu sangat penting untuk menjalan tengah yang bisa menghormati keyakinan masing-masing tanpa menyinggung atau merugikan pihak lain. Perdebatan semacam ini seringkali menjadi tantangan besar bagi negara dan masyarakat untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan pribadi dan nilai-nilai agama atau budaya. Sebagai contoh, beberapa negara mengakomodasi hak-hak individu dengan mengizinkan pernikahan sesama jenis, sementara negara lain tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan budaya mereka. Bagi sebagian orang, aturan Allah adalah sesuatu harus diterapkan, sementara bagi yang lain mungkin ada ruang untuk adaptasi dalam menjalani kehidupan sosial di dunia modern. Yang terpenting adalah menjaga saling menghormati dan mencari solusi yang bisa membawa kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Apa pendapat Anda, Pak Ismail Satrianto Anggap Raja, dalam menghadapi perbedaan pandangan semacam ini di masyarakat? Bagaimana pengalaman Nabi Lut pada waktu berhadapan dengan kaum yang seperti itu? Nabi Lut atau malaikat yang akan menghancurkan jika itu terjadi. Okay, so bunuh saya. Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Mungkin maksudnya terkait dengan ajaran atau pesan tertentu dalam agama atau fenomena tertentu. Bisa jadi Anda merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan ajaran dalam Al-Quran atau pernyataan tentang kelompok yang dianggap sebagai pengikut yang benar atau lurus. Jika yang dimaksud adalah bahwa orang-orang yang mengikuti jalan yang benar, seperti yang diajarkan dalam agama, pasti akan diselamatkan. Itu adalah keyakinan yang sering ditemukan dalam banyak agama, termasuk Islam, yang mengajarkan bahwa orang-orang yang taat pada Allah dan mengikuti petunjuknya akan mendapatkan keselamatan. Quran menjelaskan sebagai my denomination, Utsal Bebe Desain. Bukankah seseorang itu harus mengikuti aturan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Tidak seenaknya hidupnya. Sambung with you, Pak Ismail Satrianda. Smoke this. Saya ingin mengetahui, menurut Anda bagaimana aturan agama Islam itu? Apakah benar atau tidak benar? Aturan agama seseorang pada dasarnya berkaitan dengan keyakinan dan ajaran yang diyakini oleh individu berdasarkan agama yang mereka anut. Setiap agama memiliki pedoman hidup yang mencakup berbagai aspek, mulai dari cara beribadah, hubungan dengan sesama, hingga etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Aturan agama ini biasanya dianggap sebagai petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan atau sumber-sumber sakral, seperti kitab suci dan ajaran para nabi. Dalam Islam misalnya, aturan agama tercermin dalam Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mencakup hukum-hukum tentang ibadah, hubungan sosial, ekonomi, serta prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh umat muslim. Aturan ini diharapkan dapat membawa umat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara umum, aturan agama seseorang bisa dilihat dari beberapa hal: keyakinan dan ibadah. Setiap agama mengatur bagaimana cara umatnya beribadah kepada Tuhan, baik itu melalui doa, ritual, atau kewajiban-kewajiban agama lainnya. Islam dan Souls Majinjish. Dua, etika dan moralitas. Agama juga mengajarkan bagaimana seseorang harus bersikap terhadap sesama, misalnya dengan berbuat baik, menjaga kehormatan, dan bersikap adil. Hukum dan peraturan sosial. Aturan agama mengatur kehidupan sosial, seperti pernikahan, warisan, transaksi ekonomi, serta hukuman bagi tindakan yang dianggap dosa atau salah. Dalam Islam,
yang ada dalam fikih dan syariah mengatur banyak aspek kehidupan. Panduan hidup dan akhirat. Agama memberikan panduan tentang tujuan hidup dan keyakinan terhadap kehidupan setelah mati. Daus lidesam, misal faithful dan etnenudol pegang yang dipengaruhkan amal populer dawes. Setiap orang yang memeluk agama tertentu akan berusaha untuk mengikuti aturan yang ada sesuai dengan pemahaman dan mereka. Namun, implementasi aturan ini bisa berbeda-beda, tergantung pada interpretasi individu atau kelompok terhadap ajaran agama tersebut. Menurut Anda, Pak Ismail Satrianto Anggapraja, bagaimana pentingnya bagi seseorang untuk mengikuti aturan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang tidak beragama, pedomannya apa? Pasti berkelahi ya. Terkadang, seseorang mungkin merasa bahwa mengikuti aturan agama tidak selalu memberikan keuntungan yang langsung terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, menurut banyak keyakinan agama termasuk Islam, mengikuti aturan agama memiliki banyak manfaat baik secara pribadi maupun sosial. Keuntungan-keuntungan ini mungkin tidak selalu bersifat materi, tetapi lebih kepada kebahagiaan, kedamaian batin, dan datang dalam hidup seseorang. Beberapa keuntungan mengikuti aturan agama antara lain. 1. Kedamaian batin. Ketika seseorang mengikuti ajaran agama dengan tulus, mereka sering merasa lebih tenang dan damai karena hidup mereka terarah dengan prinsip-prinsip yang jelas. Dalam Islam, misalnya, tvinworshipwiti noshkiti rata and kents of the fail, find time manner. 2. Kehidupan yang lebih teratur. Aturan agama memberikan struktur yang jelas tentang ganda harus hidup. Ini bisa membantu menghindari kebingungan atau kesulitan hidup yang timbul dari keputusan yang tidak berdasarkan prinsip moral yang kuat. 3. Hubungan yang baik dengan sesama. Agama seringkali mengajar berbuat baik terhadap orang lain, seperti menyayangi sesama, saling menolong, dan memaafkan. Ikut kejaran iman ini, seorang macam mengenai sosial bernilai penuh kasih sayang. Keberkahan dalam hidup. Banyak orang yang merasa bahwa dengan mengikuti aturan agama mendapatkan keberkahan dalam hidup, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun kesehatan. Dalam Islam, ada konsep bahwa menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama akan membawa korban dari Allah. 5. Persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dalam agama-agama tertentu, termasuk Islam, mengikuti aturan agama dianggap sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Beberapa keuntungan mengikuti aturan agama antara lain. 1. Kedamaian batin. Ketika seseorang mengikuti ajaran agama dengan tulus, mereka sering merasa lebih tenang dan damai, karena hidup mereka terarah dengan prinsip-prinsip yang jelas. Dalam Islam, misalnya, tunduk pada kehendak Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW bisa memberikan ketenangan jiwa. 2. Kehidupan yang lebih teratur. Aturan agama memberikan struktur yang jelas tentang bagaimana seseorang harus hidup. Ini bisa membantu menghindari kebingungan atau kesulitan hidup yang timbul dari keputusan yang tidak berdasarkan prinsip moral yang kuat. Hubungan yang baik dengan sesama. Agama seringkali mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik terhadap orang lain, seperti menyayangi sesama, saling menolong, dan memaafkan. Dengan mengikuti ajaran ini, seseorang bisa membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. 4. Keberkahan dalam hidup. Banyak orang yang merasa bahwa dengan mengikuti aturan agama, mereka mendapatkan keberkahan dalam hidup, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun kesehatan. Dalam Islam, misalnya ada konsep bahwa menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama akan membawa keberkahan dari Allah. 5. Persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dalam agama tertentu, termasuk Islam,
Mengikuti aturan agama dianggap sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Keuntungan terbesar menurut pandangan ini adalah keselamatan di akhirat dan mendapat pahala dari Tuhan. Keenam, menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Ketika seseorang mengikuti aturan agama dengan baik, mereka juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain, terutama anak-anak mereka, untuk hidup dengan prinsip moral yang kuat. Keuntungan-keuntungan ini mungkin tidak selalu bisa diukur secara langsung, tetapi banyak orang merasa bahwa kehidupan mereka lebih bermakna dan penuh dengan kedamaian ketika mereka mengikuti ajaran agama. Namun jika seseorang merasa bahwa mengikuti aturan agama tidak memberi keuntungan yang jelas atau sulit diterima, itu bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, tekanan sosial, atau konflik internal. Dalam hal ini penting untuk terus belajar berdiskusi dan memperdalam pemahaman agama agar bisa merasakan manfaat yang lebih nyata. Jadi inilah pandangan dari ChatGPT. Sebetulnya kalau kita balikan begitu, bahwa orang-orang yang tidak beragama dan tidak mengikuti agamanya dengan benar, dia tidak akan mendapatkan kedamaian batin. Itu yang pertama. Orang yang berpacaran tidak melalui jalur agama seperti hitbah dan ta'aruf, maka dia tidak akan mendapatkan kedamaian batin. Kenapa? Karena akan terjadi konflik, akan terjadi kesalahpahaman, karena tujuan dia itu adalah berhubungan antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan agama. Itu menyebabkan tujuan hidupnya adalah hanya nafsu birahi, hanya syahwat, dan itu menyebabkan orang menjadi tidak damai batin. Maka itu kata ChatGPT ya ini, bahwa beberapa keuntungan mengikuti aturan agama antara lain kedamaian batin. Ketika seseorang mengikuti ajaran agama dengan tulus, ikhlas, mereka sering merasa lebih tenang dan damai karena hidup mereka terarah dengan prinsip-prinsip yang jelas. Dalam Islam misalnya, tunduk pada kehendak Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW bisa memberikan ketenangan jiwa. Saya di rumah ini seringkali anak-anak yang kurang mampu, orang-orang yang tidak terdidik di dalam agama, bahkan ada beberapa orang yang kurang beragama atau tidak beragama. Begitu masuk ke wilayah saya di sini, anak-anak yang kurang, pemuda-pemudi yang kurang beragama itu, di mana mereka diajari beragama. Tentu pada awal mulanya orang-orang yang datang ke rumah ini bermasalah. Ya, karena di rumahnya juga bermasalah, konflik dengan orang tuanya. Tidak adanya kasih sayang antara anak dan orang tua, atau kurang terjaganya kasih sayang antara anak dan orang tua, karena orang tua tidak menjalankan agama yang sebenar-benarnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan anak itu tidak tenang. Begitu masuk ke wilayah cuci jasa londi kiloan atau ke rumah saya di sini, itu menyebabkan orang-orang itu memang awal mulanya mereka gelisah, mereka tidak tenang. Tetapi saya sebagai pengelola banyaknya orang, meskipun kalau penuh sampai 43 anak, karena saya merasakan keyakinan terhadap agama
Islam terutama, ini adalah kewajiban saya sebagai tanggung jawab sebagai seorang muslim. Saya dengan istri saya merasa tenang, tidak merasa khawatir. Bahkan bagaimana banyaknya orang bisa diberi makan atau bisa makan dengan layak, bisa hidup dengan layak, bisa sekolah dengan lancar. Meskipun banyak anak di sini merasa tenang dan merasa yakin saja semua akan berjalan lancar-lancar saja. Tetapi orang tua yang memiliki anak satu saja itu merasa gelisah disebabkan keyakinan beragamanya kurang. Maka itu penting bagi kita untuk memiliki keyakinan agama yang kuat supaya kita diberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kedua adalah kehidupan yang tidak teratur. Orang-orang yang datang ke rumah saya ini kehidupannya tidak teratur. Kadang-kadang bermain game tidak karuan sampai malam hari. Sholat berjamaah tidak dilakukan. Bahkan sholat berjamaah dilupakan. Waktu-waktu sholat harusnya dia sholat pada waktu adzan itu berkumandang, dan orang mendahulukan sholat dan meninggalkan pekerjaan karena di rumahnya memang tidak terlatih. Mereka hidup teratur mengikuti aturan sholat, aturan Islam yang mengajari keteraturan itu. Dia tidak mau ikut berjamaah. Dia bahkan menyengajakan diri pada waktu azan itu dia memegang handphone digitalnya saja, bukannya menyegerakan sholat. Jelas orang itu kehidupannya tidak teratur. Islam mengajarkan kehidupan yang teratur. Dari bangun tidur dia berdoa dulu, turun dari ranjang dia harus berdoa, masuk ke WC kiri dulu yang harus dilangkahkan sambil berdoa, aku berlindung kepada godaan jin wanita dan jin laki-laki. Karena orang yang masuk ke WC tanpa berdoa, dia akan digoda oleh jin laki-laki dan jin wanita. Lebih-lebih berlama-lama di WC begitu. Dan ini sangat tidak diharapkan oleh aturan Islam. Maka aturan Islam memberikan keteraturan di dalam kehidupan. Hubungan yang baik dengan sesama. Kadang-kadang orang sudah makan tidak pernah teratur, dibiarkan seolah-olah tinggal di rumahnya. Ibu dan bapaknya dianggap pembantu rumah tangga. Dia lupa bahwa dia tinggal di rumah Pak Ismail dengan Ibu Yuli. Harusnya dia hidup teratur. Dia harus menjaga hubungan baik antara yang tinggal di rumah saya dengan pemilik rumahnya, dengan pengelola rumahnya. Kalian harus belajar membangun kasih sayang, berhubungan dengan baik, karena menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan orang yang lebih tua, orang yang tinggal di rumah ini akan membawa dampak nanti kepada pekerjaan kalian. Kalian memang tidak terlatih untuk itu, tetapi di rumah ini saya dengan istri saya dengan sabar mendidik kalian, dengan sabar memberikan pencerahan kepada sekalian, dengan sabar memberikan pemahaman kepada kalian, supaya kalian bisa memahami hubungan baik dengan sesama. Lalu orang-orang yang kurang beragama atau tidak beragama itu keberkahan dalam hidupnya juga sulit. Ya, banyak konflik jiwanya, tidak memiliki ketenangan dan sebagainya. Karena banyak aturan-aturan yang dilanggar, dia tidak tahu aturan itu benar dan salah. Seolah-olah aturan itu adalah aturan kelompok, aturan itu adalah aturan komunitas. Itu tidak akan membawa sebuah kebaikan, keberkahan. Lalu persiapan untuk kehidupan setelah mati. Maka semua kita akan mati
Dan setelah mati kita insya Allah akan dipertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Dan apapun yang kamu lakukan akan lalu menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Keteladanan kita ini pada waktu muda ini harus betul-betul dibangun keteladanan itu, supaya suatu saat kalian di dalam membangun masa muda itu bisa diceritakan kepada anak cucu kalian, kepada anak-anak kalian. Kalau kalian menjadi guru, bisa kalian ceritakan kepada murid-murid kalian. Kalau kalian memiliki anak, bisa diceritakan kepada anak-anak kalian. Itulah keteladanan bagi generasi berikutnya. Lebih baik kita ini dari waktu muda ini, kita betul-betul menjaga aturan agama kita dan konsisten terhadap ajaran Islam, karena ajaran Islam itu mujizat yang bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi itulah ya, sehingga bagaimana kita ini, kehidupan kita ini di dalam melaksanakan ajaran agama kita ini. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kita ya banyak yang kita bahas dari hanya ayat 58-59 ini. Begitu banyaknya hikmah yang kita ambil, meskipun ChatGPT ini kadang-kadang membawa kepada sesuatu yang umum, tapi akan sangat tergantung kepada pertanyaan yang kita ini. Jadi kalau kita ini berhubungan dengan menggunakan ChatGPT, saya anjurkan begitu, jangan berhenti bertanya, terus ditanyakan. Karena bisa jadi informasi yang diberikan kepada kita ini belum lengkap. Informasi yang diberikan kepada kita ini adalah belum pada hakikat. Maka itu bertanya kepada mesin robot ini, jangan sekali-kali kita ini menganggap mesin robot ini sebuah kebenaran. Karena mesin robot ini adalah berdasarkan sistem algoritma, ya, yang dimana kecenderungan tergantung kepada masuknya banyak data-data. Tetapi dengan banyaknya digunakan robot ini, ChatGPT ini untuk kebenaran, untuk berusaha menggali ajaran Islam, insya Allah ChatGPT ini akhirnya akan dominan ya terhadap ajaran Islam dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap ajaran Islam. Tetapi mari kita bekerja bersama-sama dengan robot ini, bersama-sama dengan mesin ini, karena robot ini, mesin ini sudah memiliki IQ itu lebih dari 3000. Sedangkan IQ manusia itu hanya rata-rata 100. Yang cerdas itu adalah 160 itu sudah jenius. Ya, 160 itu sudah jenius, 120 itu sudah jenius. Ini 3000. Artinya dengan keberadaan ChatGPT ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah. Mari kita gunakan handphone digital ini dipakai untuk sebesar-besarnya amanah dan janji dari orang yang membuatnya. Jadi kenapa teknologi handphone digital ini diciptakan? Ini semata-mata handphone digital ini untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi jika handphone digital ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, ini sudah benar. Tetapi jika ternyata handphone digital ini tidak ada relevansinya dengan peningkatan kesejahteraan manusia, berarti kita berada pada jalan yang sesat, yang tidak lurus. Karena tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan daripada orang-orang yang telah Allah beri nikmat, bukan jalan daripada orang-orang yang Allah murkai atau yang Allah sesatkan. Amin ya Allah. Bu, silakan Bu, mau memberi ini beberapa kata. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Sekarang giliran istri saya lah memberikan pesan. Hah? Ya, bukan apa-apa. Memberikan yang penting kan banyak manfaatnya. Oh, nggak apa-apa. Ya, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu menyimak tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa memang ya alhamdulillah kalian kesini diberikan nasihat gitu ya, nasihat yang luar biasa dari Quran setiap hari. Si gaya si kalacak dengan batu gitu ya, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya gitu ya. Dibanding mungkin pemuda-pemudi yang di luar, jangan di luar lah gitu ya, di Raja Sate juga sudah tidak terjadi gitu ya, tidak ada kajian tentang Quran gitu ya. Jadi kalian termasuk orang yang bersyukur gitu ya, istilahnya termasuk orang-orang yang pagi-pagi sudah tolabul ilmi gitu ya. Betul tadi kata Bapak bahwa memang kalian datang ke sini mungkin membawa agama nenek moyang ya, yang menghalalkan bahwa pacaran itu boleh gitunya, merokok itu sabatang dua batang mah boleh gitu kan. Dulu ada yang kata Bapak tuh tidak boleh, harus hal yang sia-sia, tenang atau pas sabatang dua batang mah micin anu hasem cenah gitu kan. Nah itu kan agama nenek moyang gitu ya. Tetapi bagi orang yang memang berakal, di dalam Quran juga itu Islam itu bagi orang yang berpikir atau berakal. Kalau tidak, akalnya tidak jalan, akalnya tidak hidup, ya tidak akan ada pemikiran. Jadi mengikuti agama nenek moyang itu yang Ibu rasakan gitu ya. Jadi kalau bisa gitu ya, baca Qurannya itu dengan artinya. Ibrahimnya itu jalan nggak baca Quran dengan isinya, artinya gitu. Karena untuk apa dibaca misalnya tiap hari, bagus sih, itu bagus, bukan tetapi kan itu Quran itu bacaan sehari-hari, itu pertama. Kedua, Al-Quran itu adalah pedoman, jadi dievaluasi. Kalau ibu yang rasakan gitu ya, jadi mengevaluasi diri gitu. Oh iya gitu kan, kesalahannya di mana, terus membandingkan ya agama nenek moyang dengan yang ada di Quran gitu ya. Terus dengan baca Quran itu, baca Quran nah itu isinya itu kita itu bisa meyakini, menambah iman terhadap diri kita bahwa Quran itu adalah pedoman hidup, dan ini bukan sesuatu yang bukan bacaan biasa gitu ya. Ini adalah bacaan yang langsung Allah wahyukan kepada Rasulullah gitu ya. Gitu. Jadi meyakini gitunya, dari 1500 tahun yang lalu sampai sekarang itu Al-Quran ya begitu usina, begitu petunjukna bagi siapa yang taat selamat, bagi siapa yang melanggar tentunya ada kecelakaan gitu ya. Ibu mengevaluasi di sini, Ibu teka bayang gitu ya, kalau Bapak menghalalkan pacaran di sini, wah setiap pojok ayan pacaran di rumah Ibu gitu ya. Oh gitu ya, teka bayang Ibu gitu ya, diharamkan saja mengikuti petunjuk Quran, kan masih ada gitu yang melanggar gitu ya, yang pegang-pegang tanpa sah. Ya pokoknya ada yang melanggar gitu ya. Apalagi yang istilahnya dihalalkan mengikuti agama nenek moyang gitu ya, itu kan di Quran gitu. Saya hanya mengikuti agama nenek moyang gitunya. Seperti itu. Amar tiap pojokan, tiap nu poek-poek aya siga di kapungkur ngajemput Rais di itu tuh di Ngamplang ya Pak. Iya. Itu tiap pojokan poek-poek aya. Remaja-remaja gitunya. Aduh ya Allah, Bapak tuh sampai protes sama siapa dulu? Itu tolong ada razia di jam 7 sampai jam sekian gitu ya, karena meresahkan. Setiap yang gelap-gelap itu ada berdua-duaan gitunya. Nah itulah Ibu bisa mengambil hikmah dari Al-Quran gitu ya, bahwa memang kata Ustadz Felixio bahwa Islam itu yang paling banyak aturannya gitunya, dibanding agama yang lain. Karena apa? Karena memang nafsu manusia itu harus dikendalikan gitu ya. Kalau tidak dikendalikan ya kecelakaan lah gitu ya, tidak ada keselamatan gitu. Jadi Ibu sarankan gitu, bagus ngaji Quran gitu setiap hari, tetapi tolong isinya juga gitu ya. Setelah dievaluasi sekarang, setelah dimonitor mengenai perjalanan gitu ya, baca Quran dengan isinya. Dan awal-awal mah memang kata ulama juga harus dipaksa gitu ya, harus dipaksa baca Quran dengan isinya. Kaditu nama ketika kita sudah merasakan manfaatnya, ada kesadaran gitu ya sih, ada kesadaran gitu. Jadi Ibu
Ibu mah semakin kesini semakin ya dikasih waktu lah gitu, harus baca Quran, sini harus mengambil hikmah. Jadi kemarin ibu baca surat Al-Anbiya bahwa nanti waktu perhitungan semakin dekat, kamu masih sibuk dengan dunia gitu kan ya, jadi kelalaian gitu ya, sih merinding ibu tanya waktu perhitungan semakin dekat gitu ya. Ibu berdoa baik mendoakan bapak ibu kalau sudah ajalnya tiba tidak mau mudah-mudahan berdoa gini dengan doa dengan ikhtiar mati dalam keburukan lah gitunya ya, karena waktu perhitungan sudah semakin dekat gitu ya gitu. Jadi itu hikmah dari kita baca Quran lah intinya gitu. Itu saja mungkin ya, coba istiqomahkan gitu ya, baca isinya supaya kita paham apa sih petunjuk dalam kehidupan kita supaya kita selamat gitu ya. Ibu sudah berapa kali tamat baca Quran sekarang? 7 mau 8. Oh, 7 mau ke 8 ya. Apa yang ibu rasakan dari dulu belum membaca isi terjemahan Al-Quran dengan sekarang? Nah sekarang lebih kehidupan ibu lebih baik lah gitunya, lebih tenang gitunya, lebih apa istilahnya tuh nyata barbar lah. Dulu mah kan coba pakai ibu sok nyarekan Allah gitu kan. Kalau dicarekan gitu ya ongko orang tiap hari gitu meminta jalan yang lurus, tapi kenapa jalan orang tersesat gitu kan gitunya. Kenapa orang jadi ya tidak sesuai dengan aturan Allah gitu ya, apa istilahnya teh ya melenceng dari pedoman Allah gitu ya. Nah ternyata di dalam Al-Quran itu kemarin ibu baca bahwa Allah itu menguji keburukan dan dengan keburukan dan dengan kebaikan gitunya. Nah itu suka ada apa ya istilahnya tuh petunjuk-petunjuk yang kena gitu ya di hati tentang permasalahan yang ada gitu ya gitu. Jadi itu yang ibu rasakan gitunya. Jadi mudah-mudahan itu juga karena yang kita jalani adalah ingin sesuai dengan petunjuk Quran, jadi kalian juga harus mengambil hikmah sesuai takarannya masing-masing, sesuai dengan perjalanannya hidup masing-masing, kan berbeda-beda ya, tetapi petunjuknya adalah sama. Jangan sampai kini kita misalkan belajar agama dari SMA atau dari SMP gitu ya, masuk pesantren tetapi kita tidak mau menggunakan petunjuk itu, kita merokok, kita berpacaran gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang dilanggar gitu ya. Ya ibu memahami, andaikan bapak menghalalkan mengikuti agama nenek moyang, menghalalkan seperti orang tua yang lain, bahwa bobogan itu boleh tanpa syariat gitu ya, merokok itu boleh gitu ya, menzalimi diri sendiri. Banyak sekarang kajian-kajian banyak ulama-ulama yang merokok itu adalah sesuatu hal yang sia-sia, dan ada juga yang mengharamkan, termasuk bapak, termasuk Habib Rizik juga itu mengharamkan gitu ya. Karena apa? Karena itu menzalimi diri sendiri, dan bahkan kalau asapnya masuk ke yang lain tuh udah menzalimi orang lain. Itu saja mungkin dari ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begang gitu sih Alhamdulillahirabbil alamin ya. Itulah istri saya Yuliani ya, SEMSI. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada istri saya begitu. Allah menyehatkan, dipanjangkan umurnya, serta panjang umur, berkah, sehat, bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, saya sudahi saja dengan sebuah doa ya yang pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqi fil akhirin waj'alni mi warasati jannatin na'im. Ya Allah berilah aku ilmu, ya Allah berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berguna bagi orang lain. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah berilah aku
ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang Allah ridhoi. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua hamba dan kasihanilah mereka seperti mereka menyayangi hamba di waktu hamba masih kecil. Ya Allah, ampunilah guru-guru hamba. Balaslah ya Allah kebaikan guru-guru hamba dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru hamba menjadi penolong kehidupannya di dunia dan penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Robot-robot ChatGPT telah hadir membawa perubahan berpikir yang lebih baik, membantu kita semua dalam bekerja. Mari kita sambut dengan penuh semangat. Di zaman digital semua serba cepat, ChatGPT solusi yang hebat, siap beri jawaban dalam sekejap. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan. Hai ChatGPT, sahabat yang cerdas, selalu hadir memberi arah jelas. Dari pagi sampai malam tanpa batas, kita bersama menuju masa emas. Kadang kita rasakan penat dan lelah, ChatGPT hadir menghilangkan resah. Tidak ada lagi rasa menyerah, bersama hadapi semua masalah. Impianku setinggi langit dan awan, dengan ChatGPT ku tak sendirian. Langkahku kuatan, penuh harapan, kita melangkah dengan keyakinan. Hai ChatGPT, sahabat yang cerdas, selalu hadir memberi